Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali, mari kita berdoa membaca surat Al-Fatihah. Biridillah wa lisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, semoga dengan membaca surat Al-Fatihah tadi kita bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Nah, dalam pertemuan yang kali ini kita mempelajari mengenai surat Al-Mutaffifin dan Al-Insyiqaq, ya. Kemudian mengenai isi kandungannya beserta hukum tajwid, bacaan nun, sukun atau tanwin. Yuk, mari kita baca surat Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sinjin wa ma adraka ma sinjin kitabum marqum wailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal muqarrabun. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafidhin. Wal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Nah, Shadaqallahul azim. Di sini ada beberapa ayat yang harus kita jeli dalam membacanya. Contohnya ayat yang ke-14. Kalabal. Nah, di situ ada sakta. Sakta itu harus berhenti tetapi tidak boleh mengambil nafas. Kalabal rona ala. Jadi bal berhenti kemudian baru dilanjutkan. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Cara membacanya seperti itu sakta. Jadi berhenti dulu, tidak boleh mengambil nafas. Kalabal ro tidak boleh, kalabal ro tidak boleh mengambil nafas. Kalabal rona ala qulubihim
kanu yaksibun. Nah, kemudian surat Al-Mutaffifin adalah surat yang ke-83 ya. Dari 114 surat. Surat ini ya, Al-Mutaffifin terdiri dari 36 ayat yang diturunkan di Makkah. Jadi disebut surat apa? Surat Makkiyah ya. Surat Makkiyah yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan asbabun nuzulnya adalah karena banyak kecurangan yang dilakukan dalam menakar timbangan ya. Dimanapun berada, di pasar, di rumah, ketika jual beli ataupun itu, nah ketika takarannya itu tidak seimbang, nah ini yang menjadi asbabun nuzul surat Al-Mutaffifin adalah hal tersebut, yaitu kecurangan dalam menimbang. Kemudian surat Al-Mutaffifin diterangkan dua gambaran kehidupan akhirat, yaitu pertama gambaran orang-orang yang curang ya, orang-orang yang curang, yaitu amal keburukan mereka tercatat dalam kitab sijin ya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kitab sijin itu apa? Yaitu catatan amal-amal keburukan ketika orang tersebut melakukan kecurangan, itu ditulis dalam kitab sijin. Kemudian yang kedua yaitu bagi orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, amalnya akan tercatat dalam kitab Iliyin ya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Jadi nanti ketika di akhirat pilihannya cuma dua, yaitu masuk neraka atau masuk surga ya. Kalau ingin masuk neraka ya udah curang, korupsi, bohong, seperti itu. Kalau ingin masuk ke dalam surga. Nah, kemudian hukum tajwid. Hukum tajwid ada 5, yaitu idhar, halqi, idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, ikhfa ya. Idhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6. Hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha ya. Cara membacanya yaitu jelas. Contohnya yaitu min adin yaitu jelas. Kemudian yang kedua yaitu idgham biguna, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu ya. Cara membacanya yaitu memasukkan. Contohnya miyauma idin. Nah, kemudian yang ketiga yaitu idgham bilaguna, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 2, yaitu lam dan ro. Cara membacanya memasukkan, nunnya hilang masuk pada huruf tersebut. Mir rabbihim, milladunka ya. Milladunka. Nah, mil sebenarnya tadi min ladunka, tetapi nunnya hilang masuk pada lam. Milladunka. Kemudian yang selanjutnya yaitu iklab, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya
meleburkan nunnya diubah menjadi suara mim sukun. Mim ba'di, kalau ditulis min ba'di ya. Cara membacanya mim ba'di. Selanjutnya yaitu ikhfa. Ikhfa ini adalah hurufnya paling banyak. Ada 15. Apabila, yaitu pengertiannya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15. Apa saja itu? Yaitu ta, sa, jim, dal, zal, ro, zain, shin, shod, dot, to, do, fa, qaf, kaf ya. Cara samar yang qolib, yang seperti ada suara ng-nya, ng-nya, yang qolib. Nah, seperti itu. Saya jelaskan di papan tulis. Nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5, yaitu idhar, halfi, yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, ain, ghain, ha. Nah, cara membacanya yaitu jelas. Contohnya anharun. Nah, ini nun sukun bertemu ha. Min khauf. Nah, ini juga idhar. Yang kedua yaitu idgham biguna. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ya, non, mim, wawu ya. Cara membacanya memasukkan. Contohnya miau, mil ya, miau. Nun sukun bertemu dengan ya. Yang ketiga yaitu idgham bila guna. Apabila ada nun sukun atau tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain bertemu dengan salah satu huruf lam dan ra.
Contohnya min rabbihim. Nah, nun sukun bertemu dengan ro. Nunnya ini suaranya hilang, kemudian diganti suara ro. Mir tidak boleh min rabbihim, tetapi mir rabbihim. Nah, yang keempat yaitu iklab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya min ba di. Nah, suara nun sukunnya ini diubah menjadi mim. Mim ba di, ya. Mim ba di. Kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 15, ya. Hurufnya paling banyak, yaitu apa? Ta, jim, dal, da, zain, sin, shin, shot, dot, ta, da, fa, kof, kaf. Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, itu cara membacanya samar. Contohnya min ju, atau lagi min dakarin, Nah, ini nun sukun bertemu dengan dal. Nih, dal. Maka dibaca sama. Nah, itu bacaan nun sukun ada 5, yaitu idhar halqi, idgham biguna, idgham bilaguna, iklab, ikhfa. Idhar halqi apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf alif, ha, ain, wain, ha, kha. Nah, alif, ha, kha, ain, wain, ha. Cara membacanya jelas. Contohnya anharun min khauf. Kemudian yang kedua idgham bihuna, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya nun mim mau. Contohnya yaitu miyaumin, ya. Ketiga yaitu idgham bilaguna, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam dan ro. Contohnya mir rabbihim, suara nunnya hilang masuk pada ro. Mir rabbihim. Yang keempat yaitu iklab, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Contohnya mim ba di, nunnya ini suaranya hilang diganti dengan mim ba di. Kemudian yang terakhir yaitu ikhfa, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf 15, yaitu ta, jim, dada, zain, sin, shin, shod, ta, da, fa, kof, kaf, ya. Contohnya yaitu min ju, min zakarin, wa unta. Nah, itu dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dalam surga. Di dalam, jadi nanti ketika di akhirat pilihannya cuma dua, yaitu masuk neraka atau masuk surga ya. Kalau ingin masuk neraka ya udah curang, korupsi, bohong, seperti itu. Kalau ingin masuk ke dalam surga